Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yakni Dr. Abdul Aziz Wahab DA MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya, dan tak lupa teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Silva Dianawati dari Prodi Tadris Matematika. Baik, di sini langsung saja kita ke bab yang kedua, yaitu penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang dan mengalami pasang surut dalam ilmu sosial, ilmu kesehatan, dan humaniora. Pada awalnya, penelitian kualitatif sebenarnya hanya merupakan reaksi terhadap tradisi paradigma positivisme dan post-positivisme yang berupaya menaklukkan kajian budaya yang bersifat interpretatif. Penelitian kualitatif dianggap sebagai counter terhadap penelitian kuantitatif yang begitu dominan hampir sepanjang abad ke-20. Karya-karya para ahli dari mazhab Chicago pada era 1920 sampai 1930-an menjadi dasar utama kebangkitan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian sosial, peran disiplin lainnya seperti sejarah kedokteran, keperawatan, pekerja sosial, dan komunikasi sangat besar, masing-masing dengan landasan teori konsep dengan realitas pandangannya terhadap hakikat kebenaran. Dan pilihan-pilihan metodologisnya juga sangat memberikan kontribusi sangat besar terhadap perkembangan metodologi penelitian kualitatif hingga saat ini. Baik, di sini kita lanjut ke poin pertama, yaitu pengertian penelitian kualitatif. Ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkat laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Selanjutnya, Creswell 1998 mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia. Menurut Taylor, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus dibekali dengan teori dan wawasan yang sangat luas agar bisa bertanya, menghasilkan, dan mengkontribusi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian satu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol dokumen, dan gejala sosial. Nah, lanjut ke poin yang kedua. Di sini ada ciri-ciri penelitian kualitatif seperti yang sudah kita ketahui pada bab sebelumnya. Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu mengkonstruksi realitas sosial makna budaya. Penelitian kualitatif dinyatakan mengkonstruksi realitas sosial karena penelitian kualitatif berlandaskan paradigma dan konstruksivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi rasio subjek yang diteliti. Yang kedua, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Pada penelitian kualitatif, fokus perhatiannya adalah pada proses interaksi dan kejadian-kejadian itu sendiri, bukan pada variabel, tidak seperti pada penelitian kuantitatif. Yang ketiga adalah keaslian merupakan kunci dalam penelitian kuantitatif. Keasliannya merupakan kunci sehingga penelitian kualitatif juga dikatakan sebagai penelitian alamiah atau naturalist inquiry. Dalam pengertian ini tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi manapun. Selanjutnya yang keempat, nilai hadir dan nyata. Ini perlu diperhatikan dan diperhitungkan dalam penelitian kualitatif, menggunakan bahasa yang personal dan dapat menggunakan kata-kata kami, saya, dan kita semua. Yang kelima, terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Sudah dijelaskan bahwa suatu fenomena terikat pada situasi yang mengelilinginya, dengan kata lain terikat pada konteks. Nah, yang keenam, terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Dalam penelitian kualitatif tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka penelitian kualitatif tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek. Dalam studi kasus, subjek yang diteliti boleh satu
tapi boleh juga banyak, bahkan mungkin penduduk di suatu negara, karena dalam studi kasus yang sangat penting adalah sifatnya harus sangat spesifik. Yang ketujuh, bersifat analisis tematik karena dalam penelitian kualitatif tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitian. Maka yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik dan analisisnya harus bersifat tematik. Misalnya kekerasan terhadap perempuan atau masalah-masalah gender. Yang terakhir itu ada penelitian terlibat. Pada penelitian kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak agar peneliti benar-benar memahami persepsi subjek yang diteliti terhadap satu fenomena. Nah, yang terakhir yaitu fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Menurut Wiratama 2006, ia berkata ada beberapa fungsi teori. Yang pertama itu memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti, sehingga dapat melakukan kontrol. Yang kedua, menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran penelitian. Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang digunakan. Yang keempat, menghindari terjadinya pengulangan penelitian untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.